Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repa Alvinita dari kelas 1A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode sastra dari tahun 1850 sampai sekarang. Yang pertama, periode sastra tahun 1850 sampai 1933. Latar belakang atau kondisi sosial pada periode ini munculnya Angkatan Pujangga Baru sebagai reaksi atas sensor yang dilakukan Balai Pustaka terhadap karya sastra. Karakteristik karya sastra pada periode ini banyak karya sastra yang ditulis dengan genre romance yang beralur lurus. Dampak perkembangannya, sastra Indonesia berkembang menjadi budaya Indonesia yang beragam, sehingga memiliki keberagaman genre, gaya ungkap, tokoh dan masalah sosial, politik, dan budaya etnik. Beberapa pengarang dan karyanya pada periode ini, yang pertama ada Marah Rusli dengan karyanya yang berjudul Siti Nurbaya, dan yang kedua ada Abdul Muiz yang berjudul Salah Asuhan. Yang kedua, periode sastra tahun 1933 sampai 1942. Latar belakang atau kondisi sosial pada periode ini, Pujangga Baru didirikan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Pujangga Baru terbit sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut. Adapun karakteristik karya sastra pada periode ini, karya terbanyak yang ditulis adalah puisi, drama, cerpen, romans, puisi jenis baru, dan soneta. Dampak perkembangan sastra pada periode ini membawa dampak penting terhadap sastra dan budaya Indonesia karena lebih menekankan pada individualisme dan nasionalisme. Adapun beberapa pengarang dan karyanya, yang pertama ada Sultan Takdir Ali Syahbana yang berjudul Layar Terkembang, yang kedua ada Amir Hamzah yang berjudul Nyanyian Sunyi. Yang ketiga, periode sastra tahun 1942 sampai 1945. Latar belakang atau kondisi sosial pada periode ini dipengaruhi oleh pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang mewajibkan bahasa Indonesia sebagai pengantar sekaligus melarang penggunaan bahasa Belanda. Keimin Bunkasidoso adalah kantor kebudayaan yang didirikan Jepang untuk mengumpulkan pengarang serta seniman. Adapun karakteristik karya sastra yang paling dominan tumbuh subur yaitu cerpen dan drama. Pada masa ini hanya sedikit romans yang terbit. Dampak perkembangan periode ini ditandai oleh perubahan besar dalam tema, gaya, dan fungsi karya sastra. Pada masa ini karya sastra lebih sederhana dan realistis. Beberapa pengarang dan karyanya pada periode ini, yang pertama ada F.A. Tambonan yang berjudul Pusaka Sejati dari Seorang Ayah, yang kedua J. Hotagaluh yang berjudul Kuli dan Romusa. Yang keempat, periode sastra tahun 1945 sampai 1961. Latar belakang atau kondisi sosial pada periode ini, sastrawan angkatan 45 memiliki konsep seni yang disebut Surat Kepercayaan Gelanggang, menyatakan bahwa sastrawan angkatan 45 ingin bebas berkarya sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani. Karakteristik karya sastra pada periode ini yaitu puisi, bentuknya bebas, tidak terikat kaidah kebahasaan, gayanya ekspresionisme, aliran dan gayanya realisme. Dampak perkembangan pada periode ini, karya sastra lebih ekspresif dan bebas dari kaidah kebahasaan. Tetapi karena wafatnya Chairil Anwar menyebabkan para sastrawan banyak yang kehilangan semangat dalam menulis sajak dan karya lainnya. Adapun beberapa pengarang dan karyanya, yang pertama ada Chairil Anwar yang berjudul Deru Bercampur Debu, yang kedua Pramudia Anantatur yang berjudul Keranji dan Bekasi Jatuh. Yang kelima, periode sastra tahun 1961 sampai 1971. Latar belakang atau kondisi sosialnya pada masa ini banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya yang dinamis di Indonesia. Karakteristik karya sastra pada periode ini meneruskan gaya periode sebelumnya dengan berorientasi pada bahan-bahan sastra dan kebudayaan sendiri karena dampak parta-parta coraknya bermacam-macam. Ada ide keislaman, kenasionalisan,
ide rakyat, dan ada yang bebas mengabdi kemanusiaan. Banyak cerpen yang dimuat di berbagai media massa. Dampak perkembangan: berkembangnya puisi dan prosa, munculnya sastra majalah, dan H.B. Jasin memberikan hadiah sastra pertama kalinya. Beberapa pengarang dan karyanya. Yang pertama, Ramadan dengan karyanya yang berjudul Priangan Si Jelita. Yang kedua, Toha Muchtar yang berjudul Pulang. Yang keenam, periode sastra tahun 1971 sampai 1998. Latar belakang atau kondisi sosial pada periode ini, sastrawan lebih berani bereksperimen dan terobosan dalam berkarya. Istilah angkatan 70 pertama kali diperkenalkan oleh Damien Toda pada kertas kerjanya Peta Perpuisian Indonesia 1970-an dan sketsa. Adapun karakteristik dalam periode ini, puisi memunculkan 4 jenis gaya, yaitu mantra, lugu, imagisme, dan lirik. Dampak perkembangan karya sastra pada periode ini, sastrawan angkatan ini lebih berani bereksperimen dan melakukan terobosan dalam berkarya. Karya sastra bertema sosial politik dan penerbit bangkit kembali sehingga dapat mencetak karya sastrawan. Beberapa pengarang dan karyanya, yang pertama ada Taufik Ismail yang berjudul Tirani, dan yang kedua ada N.H. Dini yang berjudul Pada Sebuah Kapal dan Dua Dunia. Yang ketujuh ada periode sastra tahun 1998 sampai sekarang. Latar belakang atau kondisi sosial pada periode ini ditandai dengan banyaknya karya sastra yang muncul, seperti novel, cerpen, dan antologi puisi. Banyak penyair yang ikut serta meramaikan sajak-sajak sosial politik pada masa ini. Karakteristik pada karya sastra ini bertema sosial politik dan romantik. Pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut bahasa kerakyat jelataan. Dampak perkembangan sastra pada era ini ditandai dengan munculnya para pengarang perempuan yang karyanya diapresiasi oleh banyak masyarakat dan para pengamat sastra lainnya. Beberapa pengarang dan karyanya. Yang pertama, Taufik Ismail yang berjudul Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Yang kedua, Joko Pinurbo yang berjudul Kekasih Kecilku. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.